Berapa ulama dia sebab ayatnya bi'an lil amal daerah sakit baik amril amal lakinna tabilat kita itu tapi tidak buat atau tenang sopo balam tegese rot sopo balam dumakomat itu tegese nuri wa malalan condong sopo balam ilaha maring dunya watta bahlan anut sopo balam gawa ing gawa nafsune balam ing nafsune balam ibu aihi ilaiha ing dalem masalah ibadah balam ilaiha di arah maring dunya Fawadok nagu mongko nginakno ingsun ing balam. Pamasalu mongko te perumpamaan balam sifat itu tegese utawi sifat balam kama salil kalbi kaya asu anjing intahmil alai yalhat aw tatku ya. Intahmil lamun nekan sira, sedenyen tak sira alih ing atase asu. Kitor di lawan nyentak, lawan musir wajah bilang ya tegese musir lawan nglarang atau musir. Yalhat mongko melet-melet, mongko menjulur-julurkan lidah, melet-melet apa kalbu. Ayat jelas, ketika jadi julur-julur atau melet-melet apa lisan, itu apa ilate kalbu. Alsat terbuhu, tawan ninggal siro ing kalbu. Orang bersentak bukbeno ya yalhat, tetap melet-melet apa kalbu. Walai salan orang-orang apa biru-biru liane yang kalbu minal hayawan itu yang berapa hayawan, atau minal hayawan itu yang jenis hayawan, juga juga kaya mengkono-mengkono kalbu. Nah jumlah tasarti itu jumlah lurone syarat iku halin jadi hal elahian tegese melet-melet dari dan turino iku li halin lan saben kata wal qasdu tujuan itu atas bi wal qasdu tujuan tasbih itu atas bi merupakan buat ing dalam penginaane wal sifat lan tegese inane kok rendah Bikori nabil pak, kelawan korona pak al-musyirati kange keiweruh bisar bima kelawan tertipe perkara gak kang sausi pak alama yang atasnya perkara kok kang sebelumnya pak minal maili sanding condong ilat dunia maring dunia wasiba ilhawalan anut bawa nafsu wabikori nati kau dihilang kelawan korenai gawe wa ta'ala dari kamar kalul komil nadina kerkebuti ayatnya jadi kalau dia mengkono-mengkono kabeh itu masalul kaum itu percontohan itu padane kaum alladzina wa ngakeh buka mendistakan sopa alladzina di ayatina ing pira-pira ayat itu Paksusil kosos Paksus mengonjilkan siro al-kosos ini istilah itu alladzina mengatasi ini la'allahu menawa tewong yahudi ya tafakaruna belum mikir sopong yahudi ya tafakaruna sekecil belum mikir sopong yahudi dia dalam ayat baik ini nama belum iman semua saat itu elek banget kita elek banget masalah antara perumpamaan sopo al kaum masalah kaum itu kecil perumpamaan kaum elek banget perumpamaan kaum sing ngono iku maksudnya cara teng nahwu berarti bagi mustada itu maksud alladzina rupane ngake kajabu kamu istakan sopo alladzina di ayatina alam pira-pira ayat itu wa al-kusaru lan ing awak dhewe alladzina kamu ala sopo alladzina yadununa ngatoni dolen sopo alladzina kita sedek kelawan borok mayyadillahu fawwal muhtadi mande sabane wong yadi ku nunjukna sopo Allah bahwa mengko teman di al-muhtadi ku sing tok petunjuk wa mande sabane wong yidhil ku nyesapno sopo Allah ing man faulaika mengko te mengkon man gumya ulaika al-khasiruna ku sing dina kabeh sing rugi Allah Ta'ala tinggi awal yang nawa masih tentang Yahudi tinggi awal walhasil tenggene periode peralihan Nabi Musa jadi Nabi Musa saat tengah Fir'aun itu Allah janjekno bakal diputus wangsul malih yang Palestina yang Palestina ini melewati satu Sahara, satu nopo di Sahara padang pasir. Sebagai tempat tujuan itu daerah Palestina sama itu. Atau mereka mungkin nabiya kauman kebarin. Nah, mulai dulu ini menjadi sunai pangeran. Setiap kebenaran itu ngacam kemapanan. Jadi kalau istilah sosial politik itu setiap kebenaran itu pasti mengancam apa? Kemapanan.
Karena ujung-ujungnya kebenaran adalah yang kaya lewat ilegal juga harus diadili, yang kaya lewat bisnis ilegal juga harus apa? Ya, sesuatu yang haram, yang ilegal, yang nggak benar itu pasti dilawan oleh kebenaran. Sebab itu para orang-orang kaya ini kemudian resah atas kembalinya Musa. Dalam surga itu yang manusia itu rasa wedi kasut, wedi laknat, wedi kualat. Akhirnya yang surga ini berurunan ngontrak uang sing ilmune selevel mbek sinten Nabi Musa. Ini yang akal-akal bulat yang bicara politik nak kita kiai jago, sebenarnya jago, kurang jago boleh joker. Berarti ini mulai ini. Jadi kemudian dulu kesalahan dijual, dijual cerita kuno. Dibolak-bolaki walhasil ketemu orang-orang yang tingkat kedekatannya dengan Allah itu setingkat Musa itu semuanya kalah. Tingkat kedekatannya dekat sekali dengan Allah karena dalam semua dari alif muladun. Dia namanya Allah yang agam yang setiap dipakai doa pasti mustajab. Walhasil dalam sekali pertama dan mau wailah waktu itu sial banget. Apa kamu tidak tahu kalau Musa itu nabi kalimullah? Apa aku kualat melawan sinten Musa. Ya mereka ini bisa salam tempel nanyakan uang kuat nolak. Jadi salam tempel 200.000 1.000 uang gampang nolak. Ya bisa ngeklaim mau raguan salam tempel banyak 100. Akhirnya ditingkatkan upet ini loh. Ditingkatkan mulai 5 juta 10 juta mulai mikir rayuan alhasil akhirnya pada tingkat tertinggi. Akhirnya dalam cocok negosiasi loh. Oleh dia nih itu jadi tidak ada tokoh besar di rayuan yang kena soalnya kan murahan. Jadi ya naik tingkat ini dulu itu kita. Mohon hasil pada tingkat tertinggi dalam tujuh. Oke aku masuk nosinten Musa. Sebetulnya saat kejadian itu Bal'am itu bolak-balik dilengnya pengiran ketika kuda yang dipakai Bal'am mau menuju tempat doa itu mesti gak boleh sekali-kali berhenti. Tapi Bal'am pun kadang merasakan betapa uang itu penting. Berbedanya betapa uang apa? Penting. Kemudian Bal'am dengan logika orang Yahudi dengan logika setan ini itu logika wataku menjadi kaum menolak solid. Ini kira-kira jenengan jangan pernah dengan logika bisa tukar dengan uang. Ini uang faktor. Jangan pernah berpikir bahwa bisa tukar dengan uang. Itu logika Yahudi, logika setan. Dulu saat Yahuda ingin membunuh Yusuf juga wataku menjadi kaum menolak solid. Yang penting tidak melakukan isek. Dari itu jadi orang soleh man. Zaman orang Yahudi menerima suap, ini istilah Quran wa iya dihim aradun misuru ya alam yuqat alaihim misatul kitab bi alla yaqulu ala wa ila hatta wa rasul. Karena orang Yahudi cara berpikir wa iya dihim aradun misuru ya alasannya sayu farulana. Nanti kalaupun kita salah dengan uang itu, dengan amal-amal jariah itu sayu baru kita pasti dimaafkan. Makanya kamu jangan bilang orang paling semangat umroh haji ya artis, paling semangat haji ya koruptor, paling semangat melakukannya apa nyumbang itu kok. Sebetulnya koruptor kita itu masih pakai logika agama. Korupsi gelem tapi nganggep nyumbang kiai itu sudah jadi kafar, nyumbang masjid itu jadi apa? Kafar. Jadi makanya mental kita itu diam-diam dengan logika yaitu bahwa kesalahan tobat itu bisa dibeli dengan uang. Jadi tadi ya korupsi jalan terus, tapi amal soleh di dalam itu mengira itu sebagai kafar. Nah, Bal'am sudah cara berpikir demikian. Dia sudah sadar pentingnya uang, hidup nyaman dengan uang. Ini jadi cara Quran walakinnahu akhladan apa? Ilal. Dia tidak merasa nyaman dengan bumi, dengan dunia. Memang dunia dan akhirnya ilah dunia. Nah, keyakinan Bal'am demikian. Itu sudah dianggap secara ilmu tauhid, dia sudah cacat secara tauhid. Sehingga ketika Allah walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ilal ardi wa tabana. Dia dengan kepandaiannya, dengan kealimannya harusnya itu terhibur atau merasa nyaman, merasa enak dengan aku kata Allah, dengan saya, dengan kami. Tapi dia nyatanya lebih enak dengan uang.
Allah tersinggung. Ini yang balik kalau ngaji dan tinggi kalau terangan. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang, terutama orang alim, itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kasus pulau melatih diri. Misalnya saya sebagai basaria, karena kasih uang 1 juta tenang, 1 miliar tenang sebagai basaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu bunganya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik, per sekon, dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Sehingga ya kenyamanan uang itu minimal sekali, kenyamanan dunia minimal. Zaman Abdul bin Mas'ud mengartikan ayat itu bilang fawwah la aqwan nafsatan illa wa azunnu alla aqwa ukhra. Demi Tuhan, saya tidak pernah melangkah satu tapak kecuali saya tidak yakin bahwa bisa meneruskan. Saking hadirnya bahwa setiap detik, setiap menit orang bisa saja diambil Tuhan, diambil nyawanya oleh Allah. Sehingga kenyamanan dengan duniawi dengan apa yang minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya? Nah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu dia. Harusnya nyamannya itu dengan ayat ini. Mulanya ketika Allah tentang hadis qudsi, siksa saya pada orang alim adalah ketika an-anzi'a halawatan munajat. Ketika kenyamanan munajat dengan saya juga saya hilangkan. Ya. Wong ora nyaman munajat dari Allah, itu berarti seorang alim. Itu sudah azab dari Allah bagi ulama, bagi seorang alim. Paham ya? Kalau nanti ngaji memiliki cerita bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama dunia Allahumma ya fatirus samawati wal ardi, ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi. Kalau nanti ngaji memiliki temui cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan arti yang kita butuh sekali sama bumi seperti tempat bicara. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengajian demikian bahwa kita butuh bumi butuh Allah, ya fatirat samawati wal. Nah, kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil. Kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomorsekiankan uang. Jika kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatirat samawati wal ardi, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menolong umpama dulu itu rakadun diucapkan Nabi ya fatiral fulus, ya fatiral ma. Buktinya kita mengatakan wal ardi itu gak cuma cek. Muni ya fatiral samawati wal ardi, tapi hatinya itu wah, bisa kita bisa ngomong. Nah, itu orang kita bisa pulangan, bisa gawe toko, bisa invest. Berarti kan nggak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan yaitu namanya bumi. Ya fatirah samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Salah pamin istimewa wal hikmi bisolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah yang paling penting. Esensi paling penting adalah engkau itu tertanam betul. Apa artinya? Kalau saya siap betul, saya terpetik mati, kena gempa, kena tsunami. Apa artinya uang begitu kalau kita bawa kekuasaan? Sehingga tingkat haus ini akan menggetarkan dia untuk mengambil uang yang kesekian. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu, larfa'nahu biha. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlasa ilal ardi. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati. Artinya dilewati, baru didik 1 miliar, tahajud itu yang musyrapati penting, orang nilai dari lantas. Oh, jadwalnya besok, memori besok, nakar no duit, yang orang juta itu biaya, nak 10 juta, pikiran mulai investasi, mulai impor, mulai beli, mulai will, mulai impor, jual-jualnya pirang. Bisa ronda tambah kita orang pikiran baru di duit pikiran harus ada jual bisa. Oh itu sudah memori yang nggak benar-benar mulai hadir semua. Bisa ambil uang ramah sopan santun orang kadang-kadang kita utang jadi ramah belas untuk pikirannya uang itu bukan dek mental
mental perempuannya umat, mental otoritarin apa? Umat, keangkuhan umat, terus kalian busuk-busuk umat kan? Nah kalau sudah mulai begini kepada Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah bisa. Walaupun nabi akhlak ilal ardi kata Allah, dia cara berpikir sudah memiliki hawa nafsu. Makanya sekarang dilatih berpikir secara ulama itu tadi yang ditanya Abdul bin Mas'ud, jangan sampai saya melangkah satu langkah ini saya tidak pernah yakin bahwa bisa menerapkan ke langkah berikut karena benar-benar tertanam di hatinya bahwa dia malah kutukuli bahwa di tangan Allah setiap saat ada kendali yang bisa rubah-rubah. Nah, Balaam sebagai orang alim, sebagai orang yang dekat Allah harusnya begitu, tapi dia lebih iman sama uang. Dia lebih nggak bisa melogikakan hidup tanpa uang. Walhasil wali cerita akhirnya Balaam nurut dengan Ismul Azam dia menggunakan ya Allah dengan Ismul Azam Allah disamai tahu biji tabik kawan tahu biji tabik Musa itu takdirkan dan bisa masuk wilayah Palestina. Nabi Musa pusing, muka-muka mengorok-orok karo jalan. Mempanjang Allah kadung janji, nanti ngambil semua ada di sebagainya. Korbannya Nabi ini lagi sebagainya. Ada korbannya Nabi ini kaliwat di sebagainya kita. Nabi Musa ya Nabi itu, mungkinnya ya Nabi. Ini maklumi, nak pengiran harus bersikap. Dia Nabi Musa ya maklumi, maklumnya harus bersikap apa? Demikian, Nabi saya profesional, jadi profesional. Pengiran yang profesional, gak benar kok. Wah, akhirnya Nabi Musa duluan, ya Allah, sebagaimana dia pakai Ismul Azam yang kau ibadah di pulau, gimana dia Ismul Azam itu tidak ibadah. Cara Jawa adukuri, ada apa? Adukuri. Tapi Nabi Musa di syariat yang elek kayak Nabi Musa, yaitu syariat pasuk, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ya, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad ini di catatannya, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Nabi Musa ya Allah, bagaimana engkau nyembadani Balaam dengan Ismul Azam, engkau juga harus nyembadani itu. Yuk, Balaam ampun dengan pakai ini kecuali suhu khotimah dalam keadaan melek terus. Yang Nabi Musa melangkah lama. Mengira dia profesional di tempat. Akhirnya walhasil Balaam mati namun suhu khotimah. Tapi itu dimulai karena kecintaannya pada harta, pada uang, pada dunia. Karena sekarang jual dan pengakuan diri dari Cina, kamu harus benar-benar sama diri dan sama perkataan dengan mengikat dan kalau uang kalau di duit, beneran jalur uang, beneran ngelau uang. Uang dalam Islam tidak ngelau uang dari Islam. Misalnya sih misalnya tambah punya uang dengan asumsi perjuangan. Ya kan tidak ada susahnya kan. Misalnya kita pakai nape, niatin untuk dia orang, cukup mobil, nak mau bisa nulung uang, paling tak nulung apa ide. Tapi kalau kita sudah dengan mental-mental duniawi itu, misalnya nabi mesti semua duniawi itu pasro waria, semuanya untuk kan. Terus nih, terus nomor kali tentang tiang alim yang jadi korban lagi itu yang terkenal di kita berarti juga karena dunia. Agar kita malah temennya, cuma cerita ini sebagian al-hadis mengatakan Israelian. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang ijtihad, satu perbandingan bahwa orang alim saja bisa berpikir justru dengan logika kealimannya. Ini itu salib baru nopo. Nah, setiap kali ada kesalahan, dia punya mental paling nanti dimaafkan. Ini gua nopo bahasaku nemu tadi kaum nopo. Eleng-eleng itu utama yang isolasi. Ciri utama wong alim nak salah mesti dengan logika wasaku rumibadi kauman soal ini terasa masih salah. Untuk jadi soleman. Berarti kalau mau cerita ini cerita secara ilmiah itu ada yang kontroversial, tapi itu ada di kitab-kitab seperti bahan itikad. Yang jelas baik untuk bahan itikad. Berarti corong yang alim sufi, ini sangat terkenal nanti kami bertanya terpilih, sangat pakai ini. Kalau nak pergi mau foto, boleh tahajud, boleh jalan. Tapi saat-saat ibadah ini semua antrinya girang-girang itu ibadah. Tapi ibadah ini ditandingi, betandrinya kalah. Kalau kita kadang foto, kadang orang, semua antrinya foto terus. Kalau tahajud itu 500 rakaat ditandingi, jauh. Wah, kalau buat itu ibadah gue kalah pesan itu. Dia takut. Cuma gue ibadah mengarang aku. Kelanjut kan.
Resepnya dia ada. Ini kalau ini nanti bisa. Jadi yang bisa pulau misalnya bersolat, mau kesel banget. Jadi yang bisa pulau, kau sholat malam. Oke, sholat malam, kesel yang bisa malam. Sholat malam ya, akhirnya kalau harus mati istirahat. Dan yang jenar lagi bisa istirahat. Ini berdoa setan kaku hati berdoa kita gak iso. Akhirnya setan minta jadi santri. Dan terus iya. Berarti aku bisa setan juga. Itu apa? Selingkuh loh, wah keciburan. Jika dia wah keciburan apa? Gimana? Keciburan. Apa ini uang? Apa ini wah keciburan. Ngeklaim banyak tuh, baca terus dengan lah mulai bisa kan jadi ini bodoh, berkumpul tabu-tabu, ke warung nakal, mesti dijaga wong. Tenang, khawatir Pak Kiai ini nyabu ngeklaim. Warung ngeklaim setengah saja, setengah waras. Wakil dijaga wedok jadi berkota. Selanang kok mulai dipakai. Jadi bodoh. Apa yang dari kita para telur-telurnya sih? Lakoni ngeplay ya weh. Iya ya weh malah merkosa. Makanya gitu kok. Terketekan. Barang ketekan kafe dia daftar total setan tekok. Sekarang kamu harus membaca. Kalau enggak kamu akan mati nolong. Dituruti kita. Akhirnya mati suhu nolong. Dan ini sebab itu logika wataku mengibadi kauman solihin itu logika yang nggak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu nggak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan itu nggak boleh. Kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melakukan robbana dolamna anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wataku mengibadi kauman solihin. Cukuman gue dosa. Soalnya disopet dalam nama anjuran. Kita memang manusia ada sempurna, tapi kalau kita berdoa, Allah itu paling senang orang suci. Sebab itu semua ajaran doa istighfar dimulai Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, pulau nani ngoyo, awak pulau tiang, mbak Robbi ini dalam tu masih semua doa istighfar dimulai dari pengakuan dosa. Iktiraf dibunuh. Karena kalau tidak iktiraf dibunuh, sampai akan pakai logika orang yang Mulanya tinggalnya Quran wa akharuna akharofu bidurubihim kholatu amalan sholihah wa akharona saya asabahu ayatukan alaih. Karena dimulai dari wa akharuna akharofu ikharofu bidurubihim. Kalau salah ya ngaku salah. Gak usah pakai logika macam-macam. Kalau salah harus gentleman. Kita ngaku Rabbana zalamna anfusana. Robbi ini dalam itu nafsi zulman kafiron wala ya guru-guru ba'illah Sebagian hadis malah meriwayatkan cara iktiraf itu ekstrim. Nabi pernah ngajari itu yang dipakai kitab Fathul Wahab, itu termasuk doa istighfar yang dipakai kitab Bukhari itu. Allahumma qul ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Sampai dosa yang